Ibu saya pas saya pamitan itu tiba-tiba, "Sini, peluk dulu sama cium." Mungkin ini salah satu, langkah awal saya untuk menaikkan derajat saya. Pokoknya jangan pernah takut bermimpi. Apapun halangannya, apapun rintangannya, jalanin aja dulu. Jiro Lupat Ngopi Pasti Fatek Podcast. Yuhu! Balik lagi di Ngopi Pasti Fatek Podcast. Kali ini kita kemampiran adik-adik. Ada Bagus Kristianto Hamijaya. Nggak ngomong. Sampurasun. Rampes. Bener kan dijawabnya itu? Betul. Ya betul. Dipanggilnya Bagus. Bagus boleh. Chris juga boleh. Oh, Chris juga boleh. Jadi Ya, boleh. ada yang manggil Bagus, Ada yang panggil Chris juga. ada yang manggil saya nggak? Ada. Oh ada. Oh, Cuma bukan sayang beneran gitu. dia apa sayang bohongan? Iya sayang bohongan kayaknya sih ya. Bagus ini adalah salah satu finalis Jakarta Cirebon. Alhamdulillah. Jakarta Kota Cirebon ya, Ya, 2022. Iya baru meletek gitu istilahnya. Meletek banget. Iya baru meletek. Ya gitu. baru pemilihannya minggu kemarin ya, minggu kemarin ya. Betul. Betul. Iya baru ada dapat seminggu lah grand finalnya. Jadi nggak bawa ini selempangnya. Bawa ada. Oh, bawa ada. Iya. ada. Tapi nanti kalau pakai selempang itu ini jadi bahasanya baku gitu. Oh iya, boleh. Iya. Boleh tah. Nanti kita nggak santai obrolannya Iya, lebih ke formal nanti, gitu ya. janganlah nanti nggak bisa ira isun. Oh, iya. Buat foto aja nanti Iya. ya kali ya. Coba Itu deh. kalau pakai selempang di segmen lain gitu ya. Oke, Kita di boleh. sini ngobrolin Bagusnya sendiri gitu. Pribadi siap. dari Bagusnya. Bagus nih baru lulus ini ya, mahasiswa teknik informatika. Betul. Ih, keren. Wow, Wow. sesuai dengan Patek. Iya, Patek. Sesuai dengan Patek. Tapi jangan berniat kerja di sini, nanti ada yang disingkirin Boleh, di sini. Nggak ada. boleh sekali mumpung baru selesai Jakarta belum ada kerjaan nih. Oh, iya. Boleh lah. Oh, gitu. sekalian mumpung masih sekalian. nganggur tah. Iya, sekalian Enggak lah. kesini kan. Kalau gitu. finalis Jakarta gitu kan pasti ada kegiatan-kegiatan gitu kan. Ada, kelar. cuma kebetulan saya belum kebagian tugas. Gitu. Oh masih free gitu iya, ya, masih iya. free. Boleh magang kali ya di sini. boleh. Di Patek bareng sama temen-temen yang lain gitu. Boleh, dengan senang hati. Baru lulus tahun ini. Akhir tahun lalu. Gimana nih awal cerita yang masuk ini Jakarta Kota Cirebon? Gimana ya awalnya? Saya bingung nih ceritanya. Soalnya terlalu banyak lika-likunya. Ya pertama intinya karena saya adalah tipikal orang yang pemalu sebenarnya. Ya bisa dibilang introvert lah kita. Kayak Isun ya, kita kan introvert. Jadi gimana ya? Saya tuh pengen loh bisa terbuka sama orang. Karena saya sejujurnya kurang bisa bersosialisasi awalnya sama orang lain. Teman pun bisa dibilang hitungan jari gitu loh. Apalagi saya pernah punya pengalaman buruk gitu di masa lalu. Karena saya itu salah satu korban bullying dulunya. Jadi karena itu salah satunya bikin saya jadi tertutup, kurang percaya diri. Pokoknya mikirnya yang aneh-aneh dulu lah. Overthinking terus ya. Ya takut mau coba ini, takut karena pandangan orang lain gitu loh. Tapi karena kan dari hati ada niatan ingin berubah ke arah lebih baik tentunya. Jadi ya kita coba-coba aja gitu, coba-coba ikut Jakarta, salah satunya itu. Kedua, kenapa saya ikut Jakarta adalah karena saya pengen pakai baju adat kebesaran gitu loh teh. Oh, iya. Jadi cita-cita Ira tuh itu. Salah satunya gitu kayak kok keren gitu keren ya. Gitu, iya bisa. Terus bisa kayak menginspirasi orang kan lewat, yaitu menjadi duta pariwisata gitu istilahnya. Dan pada akhirnya ikutan tuh. Dengan awalnya itu nggak izin sama orang tua. Jujur. Soalnya saya tahu kalau misalkan izin dulu pasti nggak boleh. Tipikal orang tua saya gitu. Jadi kayak harus ada pembuktiannya dulu gitu. Ya udah, nggak izin lah. Jadi kayak mungkin titik beratnya itu di situ sih. Karena emang saya dari kecil itu bisa dibilang kayak anak rumahan lah, bisa dibilang anak rumahan.
ya pokoknya ini itu harus mengikuti arahan dan aturan orang tua gitu. Jadi saya nggak bisa mengeksplor potensi saya ada di mana gitu. Jujur sampai sekarang pun saya nggak tahu istilahnya di usia yang sekarang bisa dibilang udah cukup matang ya gitu. Kayak ini saya usia segini mau ngapain gitu loh. Sedangkan Masih bingung gitu iya. ya. Terus fresh graduate itu untuk yang lulusan sarjana itu kan sampai 25 kan untuk lamar kerjaan gitu. Jadi kayak habis ini mau apa gitu kan. Bingung gitu sebenarnya saya juga. Cuma ya tidak ada kata terlambat kan. Jadi udahlah saya coba-coba aja. Ikutlah si Jakarta ini salah satunya. Tapi sebenarnya titik awal saya ikut Jakarta itu sebenarnya bukan dari Jakarta dulu sih. Sebelum-sebelumnya udah ya. Ada tahu Isun bocorannya tahu. Dari manakah itu? Dari Lambe, Tura cabang Cirebon. Oh, siapa ya adminnya? Jangan-jangan Teteh sendiri adminnya. Enggak ada. Isun nggak pernah gibah, bagus Oh, anaknya tuh. introvert. Iya, alim banget. Alim. Oke, baik. 2018 pernah ikut cover boy tabloid Wow. Scene. Wih, bener kan? Wow, kok tahu itu lama banget. Astaga. Terus ada ini ikut apa namanya paduan suara juga SGS. C. SGSC 2019 gitu ya. Ih keren ya Isun ya. Wow, kok bisa? Terharu nggak Isun tahu? Enggak lebih ketakutan. Takut ditanya-tanya jujur. Enggak takut ini stalking dari mana. Iya. Terus ikut Mr. Teen Indonesia Jawa Barat juga gitu kan. Iya, Jadi sebelum sempat Jakarta tuh bagus mencoba ada, yang lainnya juga. Iya. Ceritain. Takut. Takut jadi takut. Kok bisa tahu? Enggak diiniin, enggak ditanya-tanya aneh-aneh. Dari mana dulu nih? Iya, dari awal banget. Mungkin zaman SMA kali atau apa, ikut-ikut yang mana dulu SMA. gitu. Ya sebenarnya sih gede. Kalau SMA itu sebenarnya banyak tawaran tuh di modeling. Oh, sejujurnya. modeling. Di modeling. Sempet nih ikut salah satu agensi modeling yang ada di kota Cirebon. Sempet latihan beberapa kali pertemuan, cuma karena kurang dukungan tuh dari orang tua tadi, jadi kayak udah deh nggak lanjut gitu. Jadi fokus ke pendidikan dulu karena orang tua suruh udah kamu fokus pendidikan dulu aja gitu, jangan ikut-ikutan yang begituan dulu gitu. Padahal bagusnya suka gitu ya. Sebenarnya awalnya sih kan nggak tahu ya itu modeling kayak gimana. Kalau saya kan taunya tuh modeling itu kayak buat foto-foto doang, tapi ternyata kan ada yang runway gitu kan, begitu-gitu fashion show gitu. Tapi ya udah mungkin pada saat itu bukan jalannya gitu. Bukan waktunya gitu kalau saya sih berpikir positifnya gitu. Nanti dulu ya Nanti gitu dulu, ya, ada saatnya dulu. gitu. Ada saatnya meskipun telat mungkin. Nggak ada kata terlambat kan Iya tadi sih, bilang. betul. Terus lanjut. Habis itu sebenarnya titik awalnya itu saya bisa istilahnya lebih percaya diri adalah ketika saya bergabung di paduan suara. Karena apa? Karena di paduan suara itu kan ramean ya. Iya kan? Jadi kayak ya udah pede aja gitu tampil bareng-bareng rame. Terus spotnya juga enggak ke satu orang kan fokusnya, jadi ke semua gitu. Jadi kayak banyakan itu gitu. biasa aja. Kalau di paduan suara kan istilahnya kalau misalkan kita lupa not nih, lupa nadanya, ya udah lip sync aja ya gitu. Kayak aja ya. Meyakinkan gitu mukanya gitu ya kan. Gitu sih. Kalau dari Mr. Teen ya. Mr. Teen itu saya nggak sampai tahapan selanjutnya. Jadi baru tahapan awal doang tuh gitu teh. Tahapan awal lolos seleksi berkas dan waktu itu tuh online kalau nggak salah. Pas mau ke tahapan selanjutnya itu, ya itu tadi terhalang restu orang tua. Kan bagaimanapun restu orang tua penting kan ya. Iya harus lah ya. Biar jalannya dimudahin gitu kan ke depannya ya. Ya berarti emang sebelumnya pernah ikut ajang-ajang gitu tapi karena terhalang restu orang tua jadi nggak sampai tahap-tahap yang sampai berikutnya gitu kan. Kalau sekarang sendiri gimana orang tua bagus pas di Jakarta ini? Pas di Jakarta jujur taunya kapan? Taunya itu sebenarnya sih yang lebih ke kalau ibu saya tuh mendukung banget, cuma kebetulan bapak kurang. Kalau saya coba-coba ikut istilahnya kayak entertainment gitu loh. Nah mungkin karena pikirnya dunia entertainment itu banyak sisi buruknya gitu, jadi ya udah gitu gak dibolehin. Cuma pas sejujurnya pas ikut Jakarta itu taunya
Pokoknya pas mau masuk prakarantina kalau nggak salah, baru dikasih tahu. Dan waktu itu kan dari dari pihak Paguyuban Jakarta kan bilang dari awal bahwa kalau mau mundur dari sekarang karena udah nama kita udah masuk di dinas gitu loh. Jadi kalau mau keluar itu ada kena sanksi gitu loh Teh. Jadi kayak mau mundur emang ya ini kan salah satu kepengenan saya gitu, keinginan saya, ya kan. Jadi kayak ya udah lanjut aja urusan orang tua nanti, yang penting pas di pendaftaran itu kan ada syaratnya tuh, persyaratannya surat izin orang tua. Ya udah pakai ibu aja, ya sih. Iya, karena ibu yang mendukung sama aja gitu. ya. Jadi kayak sama aja. Lagian cuma satu doang kan tanda tangannya gitu. Jadi ya alhamdulillah itu juga ada sedikit cerita yang bikin saya terharu sejujurnya. Karena ini tahun terakhir saya, jadi kayak ya udah coba dulu aja. Kalau rezeki masuk alhamdulillah, kalau enggak apa-apa, mungkin jalannya bukan di duta-dutaan begini gitu. Sebelum berangkat audisi itu saya izinkan ke ibu saya berangkat dari sana. Dari rumah itu izin ke ibu. Nah, kok sedih? Gak apa-apa. Untuk pertama kalinya saya benar-benar izinnya tuh kayak penuh pengharapan gitu loh Teh. Kayak tahun terakhir setidaknya pengen berada di atas panggungnya lah, ngerasain gimana megahnya panggungnya, gimana saya bisa lebih percaya diri menghadapi orang banyak. Ibu saya pas saya pamitan itu tiba-tiba sini peluk dulu sama cium. Biasanya nggak pernah sampai segitunya loh Teh, maksudnya. Jadi kayak tiba-tiba loh kok tumben amat gitu. Jadi kayak di situ tuh bikin saya terharu gitu, karena sebelumnya tuh ya kita pamit biasa aja gitu loh. Salim-salim aja. Salim-salim gitu aja gitu, nggak sampai peluk dulu, cium dulu, dikasih semangat. Dan itu salah satu hal yang bikin saya jadi makin percaya ya, karena itu doa ibu kan lebih mustajab ya istilahnya. Jadi betul. oh ya udah. Nggak tahu kenapa pas datang tuh ke dinas buat audisi, tiba-tiba tuh entah gimana ceritanya saya pede aja dari yang istilahnya mungkin belajar dari pengalaman sebelumnya gitu, harus begini harus begitu, jadi udah tahu udah tahu alurnya kayak gimana. Ya udah pede aja, ya pasti adalah insecure dikit gitu ngeliat teman-teman finalis yang luar biasa hebatnya. Deg-degan juga pasti Deg-degan ada juga ya. pasti, apalagi saya seorang introvert teman-teman gitu. Tapi ya udah jalanin aja. Sepanjang serangkaian audisi, meskipun saya ngobrol sama teman-teman yang lain, perhatiin jalannya acara gimana, dalam hati saya sholawatan. Sumpah. Jadi kayak ini tahun terakhir setidaknya harus masuk gitu loh gitu. Jadi kayak waktu itu tuh seiring berjalannya proses audisi itu, banyak tuh kan pos-posnya dari bahasa asing atau bahasa daerah, pengetahuan tentang pariwisata, budaya, ilmu pemerintahan dan politik segala macam itu. Alhamdulillah bisa gitu. Nggak tahu, saya kan tipikal orang yang susah gitu buat ngomong sama orang gitu. Apalagi waktu di Jakarta itu sistem audisinya adalah satu juri untuk beberapa finalis gitu, di per grup gitu loh Teh. Nah itu kan kalau kita gak bisa jawab tuh malu ya Teh, sama teman-teman yang lain bisa jawab gitu. Maksudnya kalau misalkan penjuriannya face to face satu-satu kan, kalau kita gak bisa jawab, oh ya udah antara juri sama kita aja yang tahu gitu ya kan. Nah tapi alhamdulillah pas audisi itu gak tahu kenapa kayak ngerasa lancar aja, meskipun ada sih sedikit yang kayak bikin ragu nih di pos ini. Cuma overall dari pos-pos yang lain tuh kayak udah, kalau bagi saya sendiri sih memuaskan gitu. Kayak dimudahin aja gitu ya. Kayak dimudahin aja, lancar. Terus keinget aja gitu, tiba-tiba keinget gitu. Tadi ibu di rumah gini-gini, ya udah pede aja gitu. Bismillah gitu Bismillah ya. gitu ya gitu. Nah lanjut pas pengumuman nih, pengumuman 11 pasang tuh ceritanya. Bentar, itu dari berapa orang? Tahu nggak yang daftar gitu? Yang daftar ya, yang daftar awal-awal itu yang awal, ikut kalau nggak audisi. salah, kayak kalau info yang saya tahu ya, yang daftar itu sekitar ada kurang lebih 100. Tapi yang pas audisi itu berapa ya? Adalah mungkin 82 kalau nggak salah, sekitar segitulah. Nah, ya bayangkan Teh, saya siapa gitu loh istilahnya.
seorang yang pemalu gitu ikut-ikutan yang begituan gitu. Tapi kan itu salah satu cara saya untuk meningkatkan Percaya diri. kepercayaan diri saya kan gitu. Untuk keluar dari zona nyaman tentunya. Karena saya tuh ya itu tadi tipikal orang rumahan, sukanya cuma baca doang gitu. Rebahan gitu. Rebahan sih, ya rebahan paling sambil gambar. Kebetulan saya suka gambar gitu. Oh, suka gambar Iya, juga. iya. Suka gambar apa suka nulis berarti? Ya betul. Itu sih saya suka gambar, suka nulis. Ya pokoknya yang ya begitulah. Lanjut 11 pasang ya, pengumuman 11 pasang itu nama saya nggak disebut sampai ke 10. Pokoknya saya terakhir dipanggilnya. Itu setiap kali teman-teman saya dipanggil, finalis yang lain dipanggil, demi Allah saya senang banget. Kenapa senang? Karena saya berpikir memang mereka semua yang ada di situ layak sih. Cuma kan pasti dipilih yang terbaik kan dari yang baik. Nah, setiap teman-teman yang dipanggil untuk masuk jadi finalis, saya antusias gitu loh teh. Tepuk tangan, antusias karena apa? Karena ngelihat mereka tuh ada kan yang nggak nyangka kok bisa masuk gitu. Ada yang biasa aja mungkin karena udah ngerasa pasti bakal masuk gitu loh, ya kan? Nah, pokoknya saya senang banget ngelihat mereka karena saya di sana tuh kadang merasa insecure-nya karena saya di usia segini, istilahnya di batas usia persyaratan terakhir gitu, kok baru ikutan? Kalau istilahnya kalau misalkan nggak masuk kan bisa coba lagi tahun berikutnya kalau masih cukup kan usianya. Kalau ini kan kayak bener-bener udah terakhir nih gitu. Jadi kayak disebut ada ambisi untuk masuk pasti ada lah ya, namanya juga kompetisi gitu. Nah, pas dipanggil terakhir tuh dipanggil nih finalis terakhir, nama saya disebut Bagus Kristianto Hamijaya. Di situ kayak berasa terbayarkan sih teh, jujur. Apalagi di situ tuh mungkin kalau ada teman-teman finalis lain atau panitia yang ada di sana, di situ saya sebenarnya nahan air mata keluar. Cuma kan kalau di kontes begitu kan harus tetap kalem gitu ya, stay cool gitu, berwibawa gitu ya. Sampai kata panitia tuh, siapa ya waktu itu lupa, pokoknya ada, Bagus jangan lupa senyum. Gimana ya senyum sama nahan air mata, gimana coba tanya bayangin gitu kan. Udah lagi gimana terharu banget gitu. Mukanya nggak tahu, kayaknya nggak bisa dikondisikan sepertinya ya. Nggak kebayang gitu ya kayak gimana. Pokoknya kayaknya muka saya jelek banget gitu. Padahal kan itu istilahnya momen-momen yang diabadikan kan gitu sama media-media Cirebon di sana. Kayak pas masuk 11 pasang kayak di situ kayak Masya Allah sih teh, karena ya itu tadi tiba-tiba keinget sama ibu di rumah gitu. Udah setelah 11 pasang diumumkan langsung tuh naik ke atas, ke lantai atas, deg gitu kan, gemeteran kayak masih nggak nyangka kaki lemas naik tangga gitu. Lah dipasangkan nih sesuai, nggak tahu sesuai apa sih, saya kurang paham, nggak tahu sesuai tinggi badan atau dicocok-cocokin kan nggak tahu. Dipasang-pasangin, dapatlah partner gitu, pasangan saya sama pembagian selempang kelurahan tuh. Saya dapatnya waktu itu tuh mewakili kelurahan Derajat. Derajat. Di situ kalau saya berpikir positif ya teh, kenapa saya dapatnya Derajat adalah mungkin ini salah satu langkah awal saya untuk menaikkan derajat saya. Ya kan? Ditambah nomor urut saya 17 waktu itu. 17 menurut saya spesial. Karena apa? Kemerdekaan Indonesia di tanggal 17. Jadi kayak bagi saya dapat selempang mewakili kelurahan Derajat dengan nomor 17 itu luar biasa. Jadi bagi saya sih ada maknanya tersendiri gitu, meskipun istilahnya terlepas dari apapun hasilnya emang saya legowo karena saya tuh gimana ya? Masuk jadi finalis aja tuh udah alhamdulillah, istilahnya mengalahkan puluhan orang gitu pas audisi. Dan ya itu tadi, saya siapa sih gitu di saat teman-teman yang lain tuh background pendidikannya lebih bagus dari saya, insecure-nya itu, ataupun ada yang lebih cantik atau ganteng gitu istilahnya kan teh. Terus pengalaman pengalaman mereka lebih banyak dari saya, entah itu dari modeling, entah itu dari MC, ya segala macam gitu. Sedangkan saya kan introvert gitu ya kan teh. Ngomong di depan aja tuh kayak
nggak bisa gitu loh teh, asli jujur sumpah Aslinya nggak bisa. nggak bisa banget. Tapi ini bisa loh. Alhamdulillah berkat Jakarta, terima kasih. Iya gitu. Jadi sekarang tuh lebih ke gimana ya? Karena merasa sudah ada gelar itu Jaka Kota Cirebon 2022, sekarang lebih percaya diri aja gitu teh. Karena gimana ya? Ya kan istilahnya bukan sombong ya, ya meskipun istilahnya saya cukup di 11 besar gitu. Tapi kan karena gelar itu kayak ya kan saya Jaka Kota Cirebon gitu kan. Buat apa sekarang malu-malu gitu nggak sih teh? Iya. Asalkan tetap kita jaga attitude aja sih. Iya, gitu. nggak apa-apa tahu sombong dikit juga. Oh iya, iya. Maksudnya bukan sombong sih, kayak bangga Iya, gitu kan, lebih bangga ke kita bangga kita tuh gitu. jaga Jaka Kota Cirebon Iya, gitu. betul. Ada ininya nggak sih penyematan apa gelarnya Jaka apa gitu? Ada sebenarnya ada gelar apa untuk Apa sih di namanya? Jakarta sendiri itu 3 besar atau 3 pasang itu ada gelarnya. Yang pasangan yang juara 1 itu dapat gelar Jakarara Utama. Untuk yang juara 2-nya itu Jakarara Madya. Juara ketiganya Jakarara Muda. Nah, selebihnya ada gelar atribut. Ya gelar atribut ya namanya. Kalau Gelar bagus sendiri atributnya macam-macam. Kebetulan saya tidak mendapatkan gelar atribut. Sedih sih, jujur. Cuma ya itu tadi yang saya bilang dari awal, masuk jadi finalis aja udah bersyukur gitu. Karena itu salah satu impian saya. Banyak sih teh, sebenarnya gelarnya ada 7 mungkin, kurang lebih. Cuma mungkin bukan rezeki saya ya teh. Karena saya juga istilahnya sadar diri dengan kemampuan saya gitu loh. Jadi kayak pas gak dipanggil masuk ke 6 besar pun saya udah, iya karena saya tahu diri istilahnya ya teh. Jadi kayak oh ya udah, pas kembali ke belakang panggung juga teman-teman yang gak masuk 6 besar itu ya happy aja gitu. Happy-nya kenapa coba? Bisa ditebak? Karena Alhamdulillah gak perlu jawab pertanyaan gitu loh deh. Jujur. nggak perlu jawab pertanyaan lagi ya yang lebih detail gitu Iya, ya. kebetulan kan untuk 11 besar itu tahapannya itu adalah 11 besar itu ada selain perkenalan ya teh, ada speech tentang pengabdian masyarakat tuh di 22 kelurahan. Waktu itu kita pengabdian masyarakatnya kurang lebih 2 minggu. Lama juga ya. Cuma itu menyesuaikan waktu kita gitu kan, karena ada yang kerja, ada yang kuliah kan teh. Jadi itu tuh kita pengabdian masyarakat kayak bisa sih seperti sosialisasi atau mengangkat potensi wisata yang ada di sana. Pokoknya macam-macam sih, tergantung di sana tuh ada apa gitu kan, masing-masing kelurahan beda ya teh. Ceritain ini dong seruan karantina di Jakarta, ngapain aja gitu. Karantina waktu itu tuh ada sih teh. Yang paling seru itu sebenarnya pas outbound. Outboundnya itu pelatihan semi militer loh teh. Oke, ini ya. Bayangkan bagaimana saya yang istilahnya merayap gitu di saya tanah. yang kayak begini gitu istilahnya, Kayak ikut-ikut. kayak begini. Iya, maksudnya tuh ya kan saya tidak percaya diri awalnya gitu loh. Yang pendiam. Tiba-tiba outbound dengan pelatihan semi militer, bayangkan deh. Harus ini, harus itu. Sampai ada kejadian yang membuat saya antara malu, sedih, dan pokoknya campur aduk. Waktu outbound itu kaki saya kram teh, gak bisa jalan sama sekali. Di situ kan saya ya karena pengalaman buruk di masa lalu jadi ada trust issue kan, gak percaya sama orang lain gitu loh. Jadi mau deket sama orang lain juga makin susah gitu. Tapi pas outbound itu, pas kaki saya kram, terharunya adalah memang ya di outbound itu tuh melatih kekompakan kita, kedisiplinan kita segala macam begitu. Tapi pada akhirnya saya melihat nih, oh ternyata teman-teman saya peduli sama saya. Ya kan mau gimana lagi ya, masa ditinggalin istilahnya gitu kan. Udah biarin, bagus lagi kram. Udah biarin gitu. Bener teh, gak bisa jalan sama sekali. Sampai digotong-gotong, digendong-gendong, sumpah. Jadi di situ bikin saya terharu. Oh ternyata yang saya pikir ini kayaknya orangnya tuh gak bisa dideketin ataupun kelihatannya sombong gitu atau bagaimana. Tapi ternyata pas saya lagi susah, mereka kok jadi kompak banget gitu sih teh, yang bikin saya terharu. Kok bisa gitu. Iya. Makanya jangan seuzon nih Rato. Iya karena trust itu tadi kan teh. Jadi kayak gimana ya gitu loh. Itu sih. Pokoknya seru sih pas outbound itu. Yang disayangkan adalah kenapa kaki saya harus kram gitu. Jujur sampai kayaknya sih saya di Jakarta tuh dikenalnya adalah bagus yang kram kakinya gitu loh.
pas outbound. Oh bagus. Oh yang kram kakinya itu Iya gitu. gitu. Dikenalnya. Gitu dikenalnya. Kayaknya sih ya Teh gitu. Tapi kayaknya sekarang udah enggak sih gitu. Gitu. Berarti kalian sesama finalis tuh kompak ya? Maksudnya apa Alhamdulillah saling enggak sih, kalau finalis saya rasa sih kayak ya saling kompak. menonjolkan diri gitu. Ya pasti awal-awal saya ngerasanya ada yang begitu ya, ada Hmm. yang pengen lebih menonjol, ada yang biasa aja let it flow gitu ngejalaninnya. Tapi sejauh ini sih jadi rata sih, kecuali mungkin saya gitu kan sering dapat masukan gitu ya Teh ya, gitu tetap gitu. Memasukkan ya, bukan Mm-mm. teguran kan? Bukan, Kayak gitu. masukan. Ya, Ih, seru gitu. Seru Teh, banget. pokoknya outbound itu seru banget asli. Ada cinlok-cinlok gak sih gitu di Jakarta? Kayaknya kalau di Jakarta nggak ada deh. Oh, nggak ada. Untuk sekarang ya, Iya, nggak tahu ke kiranya nggak depannya. tahu. Iya kan, kita kan nggak Ntar saling tahu. komunikasi itu kan Iya. tiba-tiba bagus sendiri. Cinlok Apa? nggak sama Rara? Cinlok sama Rara lebih ke kagum sih Teh kalau saya, Hmm. terutama ke pasangan saya namanya Putri. Halo Putri. Hai Putri. Putri. Nah itu saya kagum banget sama dia Hmm. di saat saya punya insecurity tersendiri, dia yang selalu nyemangatin saya karena gimana ya, bagaimanapun sebagai partner atau sebagai pasangan di Jakarta tuh kita harus saling tahu gitu permasalahan masing-masing kayak gimana, dan karena saya orang yang introvert kebetulan dapat partner yang baik ya istilahnya, malah saya yang lebih sering curhat ke dia. Coba Teh, kebalik gak sih Teh? Jujur. Enggak sih, nggak ada yang kebalik, sama aja. Ngerasanya kebalik. Cowok juga butuh cerita, Iya sih, sama gitu. aja. Iya sih. Tapi kadang kayak ya ampun pasangan saya baik banget, tapi di sisi lain tuh kadang saya tuh pengen gimana ya? Ayo dong kamu kalau mau cerita aja. Cuma kan mungkin dia tipikalnya gak mau nyusahin kali ya Put. Iya gak sih Put? Kamu gak mau nyusahin kan? Gitu. Gak mau membebani gitu Iya ya. gak mau membebani. Jadi ya udahlah. Kalau saya sih gak mau maksa. Cuma kebetulan karena saya selama ini banyak memendam perasaan istilahnya. Dan selama ikut rangkaian Jakarta juga mungkin kelihatannya seperti tertekan loh Teh. Karena ya itu masalah pribadi dibawa-bawa. Padahal kan seharusnya nggak boleh ya Teh ya. Fokus aja ke kegiatan. Cuma berkat Putri, pasangan saya itu yang selalu nyemangatin saya apapun hal itu. Jadi oh iya, jadi berasa dapat teguran secara halus gitu. Kak Bagus harus gini, Kak Bagus inget gini gitu-gitu. Jadi kayak oh ada yang merhatiin ya, senang. Bukan cinlok ya Teh. Kenapa sih nggak mau bawanya? Nggak apa-apa kali kalau bukan cinlok Teh. Iya. Terus dia juga pokoknya berbanding terbalik dengan saya. Maksudnya tuh saya yang introvert, dia yang istilahnya tuh berani banget loh Teh. Jujur dia tuh dari misalkan cantik iya, saya akui. Terutama public speakingnya. Dan di akhir-akhir rangkaian kegiatan tuh saya baru tahu ternyata dia bisa lawak juga orangnya. Gitu, bisa Iya, stand up soalnya comedy. di saat maksudnya tuh bisa menghibur orang gitu loh Teh. Sedangkan gimana ya kalau saya ngerasanya pasangan yang lain, finalis yang lain tuh kayak kompak banget gitu loh Teh. Kalau saya sama Putri tuh kayak masih canggung gitu loh Teh. Di saat yang lain yuk gandeng-gandengan, kayak maksudnya itu udah biasa aja. Kalau saya sama Putri itu kayak mau gandengan tuh kayak aduh kaku banget gitu kan. Apalagi kan saya udah lama menjomblo ya Teh gitu. Jadi kayak jomblo. Iya jomblo teman-teman. Buat temen-temen yang mau bagus diambil. Kayaknya gak ada yang mau ya. udah mau overthinking tuh duluan kan. ya. Nggak boleh kayak gitu. Oke baik. Iya jadi kayak gimana ya? Pokoknya tuh kayak kalau dilihat tuh kayak kurang chemistry-nya. Susah gitu. ya ngebangun Susah, chemistry-nya. Karena iya, karena saya kan emang introvert gitu, susah pokoknya gitu. Ngobrol pun tuh jarang banget bisa dibilang awal-awal. Cuma seiring berjalannya waktu akhirnya bisa terbuka dan rada mending tuh gitu. Terbuka? Iya, bukan buka-bukaan. Oh iya. Ya. Emang pikiran Isa terlalu negatif. Iya kan? Ada. Bagus, seru banget. Makasih udah sharing-sharing di sini nih. Kita Terima udah kasih. hampir 1 jam ngobrol. Oh iya, saya juga boleh nggak mau menyampaikan sesuatu? Iya, biasa terakhir Coba. ada yang mau disampaikan nggak buat teman-teman Ngopi Pasti gitu. Silakan apapun. Apapun ya. Buat teman-teman Ngopi Pasti khususnya yang masih muda ya Teh ya. Pokoknya jangan pernah takut bermimpi. Apapun halangannya, apapun rintangannya, jalanin aja dulu gitu loh. Terus saya juga mau ngucapin terima kasih buat Paguyuban Jakarta Kota Cirebon karena sudah
sudah membuat saya menjadi seperti sekarang. Karena saya juga sejujurnya setelah grand final kemarin, saya merasa banyak perubahan di dalam hidup saya, terutama kepercayaan diri. Nggak tahu, saya juga heran kenapa bisa seperti itu. Dan di akhir acara pas grand final itu, Teh Ainin namanya, dia sampai kaget, bagus beda gitu istilahnya, nggak pas kayak waktu kegiatan karantina awal-awal gitu. Dan alhamdulillah, pokoknya berkat Jakarara saya merasa jauh lebih berkembang, meskipun saya tahu masih banyak kurangnya gitu loh. Jadi saya harap kedepannya saya bisa lebih berproses untuk menjadi pribadi yang lebih baik gitu. Amin. Terima kasih. Iya, makasih Bagus udah sharing. Semoga sukses kedepannya. Amin. Ya, makin pede lagi. Sekarang udah lebih pede, jadi makin pede lagi, gitu ya. Yang belum dicapainya bisa tercapai di banyak kemudian yang belum hari. dicapai. Iya. Jangan lupa ya Teh magangnya. Iya, Bagus juga jomblo, yang mau bagus nanti ini, yang mau bagus. Yang mau bagus. Yang mau bagus DM aja. Iya, DM aja @baguskris_. Iya, nanti tinggal Promo. tanya-tanya gitu. Iya. Yang mau pesen pepes tahu juga bisa. Oh iya, boleh. Nanti saya naikin harganya. Itu kan biasa kan. Cari untung Teh. Iya, cari laba. Oh iya, cari laba ya. Cari followers juga. Iya bener. Makasih Bagus. Terima kasih Teh. Ya. Sekian Ngopi Pasti Fate Podcast episode kali ini. Kita ketemu di episode selanjutnya. Dadah.